Bitsus DPK garing 2014 garing PM Jakarta Pusat atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka. Kami persilahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Kepada petugas diminta untuk menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum persidangan. Teman-teman kerjasamanya teman-teman ya. Jangan mulu. Anas. Siapa? Jadi tuh. Baik, saudara terdakwa sidang sudah dibuka. Kami tanyakan saudara sehat hari ini. Alhamdulillah sehat yang mulia, sehat ya. Sidang saudara dimulai hari ini. Baik, sebelumnya kami cek dulu identitas saudara. Nama lengkap Anas Urbaningrum. Betul. Lahir di Blitar 15 Juli 1969. Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dalam Teluk Semangka, C4 dari 7 Durian Sawit, Jakarta Timur. Betul. Agama Islam, pekerjaan di sini ditulis mantan anggota DPR. Betul. Saudara ditahan sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan saat ini. Betul. Saudara diajukan hari ini sebagai terdakwa oleh penuntut umum. Saya tanyakan apakah saudara sudah menunjuk penasihat hukum bagi saudara? Sudah dimulai. Apakah tim yang sudah ada sekarang ini? Betul. Betul, ya. Kepada penasihat hukum sudah ada surat kuasa? Silakan saudara. Kepada penuntut umum, ini surat kuasa daripada terdakwa kepada tim penasihat hukum. Mau dilihat? Silakan. Ini kartu-kartunya. Surat kuasa asli mana? Ya. Yang asli itu majelis. Oh iya, nanti diserahkan ya. Oh iya. Oh, sementara ini ya. Nanti. Baik. Baik, saudara terdakwa, di awal persidangan akan dibacakan dulu dakwaan. Baik. Dari penuntut umum, saya persilakan untuk membacakan dakwaan. Sebelum kami bacakan, mohon izin majelis, karena surat dakwaan disusun dalam bentuk kumulatif dan dakwaan pertama bentuknya adalah primer subsidiar, maka kalau diperankan kami membacakan dakwaan yang primer, sedangkan yang subsidiarnya nanti akan dibacakan unsur pasalnya saja. Baik, saya tanyakan dulu kepada terdakwa dan tim penasihat hukum. Ada permintaan dari penuntut umum untuk ringkasnya pembacaan dakwaan. Untuk dakwaan pertama akan dibacakan primer, yang subsidiarnya nanti unsur pasal saja. Kemudian selanjutnya juga berkaitan dengan dakwaan kedua, itu akan berbeda. Mau dibacakan semua ya. Dari terdakwa,
Apakah menyerahkan kepada penasihat hukum pendapatnya atau ada mungkin pendapat sendiri? Kami tidak keberatan yang baik. Tidak keberatan dari tim penasihat hukum? Tidak keberatan. Ya, kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Surat Dakwaan nomor DAK garis datar 17 garing 24 garing 5 garing 2014. Identitas terdakwa dianggap dibacakan, penahanan dianggap dibacakan. Dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Anas Urbaningrum selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 garing P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 pada sekitar bulan September 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di rumah terdakwa Jalan Teluk Semangka C4-7 Durensawit Jakarta Timur, ruang ketua fraksi Partai Demokrat di lantai 9 kamar 21 gedung DPR RI, apartemen Senayan City Residen lantai 7 Jalan Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Ritz Carlton Pacific Place Jalan Jenderal Sudirman K 5253 Jakarta 12190, Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta, Hotel Mansion Pine Jalan Raya Parahyangan KM 108 Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat, Hotel Aston Primer Pasteur Jalan Dr. Junjunan 96 Pasteur Bandung, Hotel Garden Permata Jalan Lemah Nendet nomor 7 Sentra Sari Bandung, Hotel Grand Aquila Jalan Dr. Junjunan 116 Bandung, Hotel Topaz Galeria Jalan Dr. Junjunan nomor 143 Pasteur Bandung, PT Anugerah Nusantara Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i nomor 9 Tebet Jakarta Selatan, Permai Group Jalan Warung Buncit Raya nomor 27 Mampang Perapatan Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu dikarenakan terdakwa ditahan di rutan kelas 1 Cipinang Jakarta Timur gerbang KPK dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan berdasarkan ketentuan pasal 5 untuk pasal 35 ayat 3 Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji, yaitu berupa 1 unit mobil Toyota Harrier nomor polisi B15 AUD senilai 670 juta rupiah, 1 unit mobil Toyota Velfire nomor polisi B69 AUD senilai 735 juta rupiah, kegiatan survei pemenangan terdakwa senilai 478.632.230 rupiah serta uang sejumlah 116.525.650.000 rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa selaku anggota DPR RI mengetahui bahwa pemberian tersebut
untuk mengupayakan pengurusan proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional P3 Son Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Group yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak boleh melakukan pengurusan proyek dengan maksud mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Junto Keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI /1/2004-2005 tanggal 29 September 2004 tentang kode etik DPR RI yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa pada sekitar tahun 2005 terdakwa keluar dari anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya berkeinginan untuk tampil menjadi pemimpin nasional, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga memerlukan kendaraan politik dan biaya yang sangat besar. Untuk mewujudkan keinginan menjadi presiden tersebut, terdakwa menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik dan duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan kedudukannya sebagai Ketua DPP Bidang Politik, terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh terdakwa menjadi semakin besar setelah terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Untuk menghimpun dana guna menyiapkan logistik, terdakwa dan Muhammad Nasaruddin bergabung dengan dalam Anugerah Group yang berkantor di Jalan Kiai Haji Abdullah Safei nomor 9 Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group setelah pindah kantor ke Tower Permai di Jalan Warung Buncit Raya nomor 27 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, antara lain PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan PT Panahatan, di mana terdakwa menjadi komisaris di PT Panahatan. Di samping itu, istri terdakwa Atiyah Laila dan Mahfud Suroso bergabung dalam PT Duta Sari Citra Raya, PT DCR, di mana Atiyah Laila duduk sebagai komisaris dan pemegang saham. Selain bergabung dengan Permai Group dalam rangka menghimpun logistik, terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN, diantaranya dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang, proyek Kemendiknas dan Kemenpora, Munadi Lambang, proyek pemerintah bidang konstruksi dan BUMN, dan Mahfud Suroso, proyek di Universitas Gedung Pajak dan Hambalang. Bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan oleh terdakwa melalui Permai Group, terdakwa mendapatkan fee antara 7% sampai dengan 22% yang disimpan di brankas Permai Group. Namun demikian, setelah terdakwa mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI untuk masa jabatan tahun 2009-2014 dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat, terdakwa keluar dari Permai Group. Dilanjutkan majelis. Bahwa terdakwa selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam rangka mengurus proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh APBN atau APBNP 2010 dari Kemenpora dan Kemendiknas, terdakwa berkoordinasi dengan Muhammad Nazaruddin dan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang memiliki mitra dengan Kemenpora dan Kemendiknas terkait dengan pengurusan proyek P3 Son Hambalang. Dalam suatu pertemuan di Chatterbox Plaza Senayan yang dihadiri oleh terdakwa Muhammad Nazaruddin, Mahfud Suroso selaku Direktur Utama PT DCL, dan Wafid Muharram selaku Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Saat itu terdakwa menanyakan tentang perkembangan proyek P3 Son Hambalang. Selanjutnya Wafid Muharram menyatakan bahwa masih ada permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah, sehingga kemungkinan proyek ini baru bisa dimulai setelah menteri yang baru.
Setelah Andi Arifian Malarangeng dilantik menjadi Menpora, pada sekitar akhir bulan Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan Menpora di lantai 10 yang dihadiri oleh Andi Arifian Malarangeng, Muhammad Nazarudin, Mirwan Amir, Wafid Muharam, dan anggota Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Angelina Patricia Bingkang Sondah dan Mahyudin, membicarakan mengenai kepemudaan, SEA Games, pembangunan P3 Zone di Hambalang, dan sertifikat tanah Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Andi Arifian Malarangeng meminta Wafid Muharam untuk menjalin komunikasi yang intens dengan Komisi 10 DPR RI. Pada bulan November 2009, Wafid Muharam melakukan pemaparan proyek pembangunan P3 Zone di ruang rapat lantai 10 kantor Kemenpora yang dihadiri antara lain oleh Andi Arifian Malarangeng, Nisa Lukitawati Isa selaku tim asistensi Kemenpora, dan Dedi Kusdina selaku Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Dalam pemaparan disampaikan adanya permasalahan anggaran, yaitu tanda bintang karena sertifikat tanah yang belum selesai. Atas penyampaian tersebut, Andi Arifian Malarangeng memerintahkan Wafid Muharam untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah tersebut. Pada bulan Desember 2009 di restoran Pukuten Plaza Senayan, Wafid Muharam melakukan pertemuan dengan Muhammad Nazarudin dan Mindo Rosalina Manulang selaku marketing Permai Group. Dalam pertemuan tersebut, Wafid Muharam meminta Muhammad Nazarudin membantu pengurusan sertifikat tanah Hambalang. Dan oleh karena semula Muhammad Nazarudin menginginkan untuk mengerjakan proyek P3 Zone Hambalang tersebut melalui PT Duta Geraha Indah Tbk atau PT DGI, maka Muhammad Nazarudin menyanggupi permintaan Wafid Muharam tersebut. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan Wafid Muharam tersebut, Muhammad Nazarudin menemui terdakwa di ruang kerjanya di lantai 9 kamar 21 gedung DPR RI dan menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat tanah Hambalang belum selesai. Atas penyampaian tersebut, terdakwa meminta Muhammad Nazarudin untuk menghubungi Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang merupakan mitra kerja Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian Muhammad Nazarudin melalui telepon meminta Ignatius Mulyono untuk menemui terdakwa di ruang ketua fraksi Partai Demokrat. Saat itu terdakwa dan Muhammad Nazarudin telah menunggu. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Ignatius Mulyono bahwa di Kemenpora ada permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah terkait dengan proyek P3 Zone Hambalang, dan terdakwa meminta agar ditanyakan pengurusannya ke BPN. Setelah pertemuan tersebut, selanjutnya Ignatius Mulyono menghubungi Managam Manurung selaku sekretaris utama BPN. Melalui telepon menanyakan proses pengurusan sertifikat tanah P3 Zone Hambalang milik Kemenpora dan meminta agar membantu pengurusannya. Kemudian Managam Manurung mengatakan bahwa tanah tersebut masih dalam proses. Pada tanggal 6 Januari 2010, Managam Manurung memberitahukan bahwa sertifikat sudah selesai. Selanjutnya Ignatius Mulyono mengambil sertifikat tersebut berupa surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1/HP/BPN-RI/2010 tentang pemberian hak pakai atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menyerahkannya kepada terdakwa di ruang kerja terdakwa. Sehubungan dengan keinginan Muhammad Nazarudin untuk mengerjakan proyek P3 Zone Hambalang, pada sekitar bulan Agustus 2010, Mindo Rosalina Manulang bertemu dengan M. Arif Taufikur Rahman selaku manajer pemasaran divisi konstruksi 1 di PT Adikarya atau PT AK, dan Nisa Lukitawati Isa di Hotel Dharma Wangsa. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang meminta agar M. Arif Taufikur Rahman untuk mundur dari proyek P3 Zone Hambalang karena Muhammad Nazarudin yang akan mengerjakan proyek tersebut dengan membawa PT DGI. Kemudian M. Arif Taufikur Rahman melaporkan kepada Teguh Bagus Muhammad Nur selaku Kepala Divisi Konstruksi 1 PT AK, yang kemudian menelpon Mahfud Suroso dan menyampaikan bahwa Mindo Rosalina Manulang masih mengganggu proyek P3 Zone Hambalang. Dan atas pemberitahuan tersebut, Mahfud Suroso kemudian mengatakan akan meminta bantuan kepada terdakwa. Sekitar seminggu kemudian, dalam acara buka puasa bersama di rumah terdakwa di Jalan Teluk Semangka C4/7 Durensawit, Jakarta Timur, Mahfud Suroso meminta bantuan kepada terdakwa agar Muhammad Nazarudin mundur dari proyek P3 Zone Hambalang karena akan dikerjakan oleh PT AK. Dan atas permintaan tersebut, terdakwa meminta Muhammad Nazarudin mundur dari keikutsertaan dalam lelang proyek P3 Zone Hambalang. Dengan ditetapkannya PT AK sebagai pemenang proyek P3 Zone Hambalang pada bulan November 2010, Muhammad Nazarudin memerintahkan Mindo Rosalina Manulang untuk menemui Wafid Muharam dan meminta uang yang telah dikeluarkan oleh Permai Group untuk keperluan mendapatkan proyek P3 Zone Hambalang sejumlah 10 miliar supaya dikembalikan. Bahwa terdakwa selaku anggota DPR RI yang ditunjuk sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI berperan dalam pengurusan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.
khususnya proyek-proyek di perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas untuk kepentingan Permai Group, yang pengurusannya dilakukan melalui anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat antara lain Muhammad Nazarudin Mahyudin selaku Ketua Komisi 10 DPR RI dan Angelina Patricia Pinkan Sonda selaku Koordinator Banggar yang di dalamnya terdapat pembagian tim proyek. Bahwa atas permohonan terdakwa selaku anggota DPR RI dalam pengurusan proyek-proyek yang menjadi mitra kerja Komisi 10 DPR RI, yaitu proyek perguruan tinggi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas yang didapatkan Permai Group, dan supaya proyek P3 Hambalang di Kemenpora dikerjakan PT Adikarya, terdakwa menerima 1. Penerimaan uang sebesar 2 miliar 10 juta rupiah dari PT Adikarya. Bahwa terdakwa menerima uang dari PT AK yaitu sebesar 2 miliar 10 juta rupiah untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Uang tersebut dipergunakan pada saat pencalonan terdakwa dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diserahkan Teguh Bagus Muhammad Nur melalui Munadi Herlambang Indrajaya Manopol, Direktur Operasi PT AK, dan Ketut Darmawan, Direktur Operasi PT Pembangunan Perumahan atas permintaan Muhayat. Uang yang telah diterima oleh Munadi Herlambang dari PT AK dipergunakan antara lain untuk membayar hotel-hotel tempat menginap para pendukung terdakwa pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung, yaitu Hotel Aston Primera Pasteur, Hotel Garden Permata, Hotel Topaz Galleria, dan Hotel Grand Aquila, yang dipesan oleh Pasya Soekardi, Tomo, dan Herlas melalui Pujining Tias, Direktris PT Bandung Excellent, Duta Matur dan Travel, dengan perincian biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. 1. Hotel Garden Permata. Total biaya yang dibayarkan oleh pihak EO atau PT Bandung Excellent Tours and Travel atas penggunaan kamar-kamar di Hotel Garden Permata pada tanggal 19 sampai 24 Mei 2010 adalah Rp367.274.000. 2. Hotel Aston Primera Pasteur. Total biaya untuk penggunaan kamar, bangket, dan biaya lain yang dibayarkan oleh Grup P Tour Bandung Excellent Tours and Travel pada periode 16 sampai 19 Mei 2010 adalah Rp87.583.485. Hotel Grand Aquila. Total pembayaran yang dilakukan oleh pihak EO atau PT Bandung Excellent Tour and Travel pada penggunaan kamar-kamar dan fasilitas lainnya di Hotel Grand Aquila pada tanggal 19 sampai 24 Mei 2010 adalah Rp556.840.982. 4. Hotel Topaz Galleria. Total pembayaran yang dilakukan oleh PT Bandung Excellent Tours and Travel pada penggunaan kamar-kamar dan fasilitas lainnya di Hotel Topaz Galleria pada tanggal 16 sampai 25 Mei 2010 adalah Rp271.374.875. Biaya penggunaan kamar-kamar dan fasilitas hotel lainnya di hotel-hotel tersebut berjumlah Rp1.273.073.342 kemudian dibayarkan sebagian oleh Munadi Herlambang sebesar Rp1.007.400.000 yang diterima dari Teguh Bagus Muhammad Nur dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer rekening PT Bandung Excellent Tours and Travel nomor 0113129971 BNI cabang Asia Afrika setelah sebelumnya Munadi Herlambang menelpon Pujining Tias. Adapun transfer tersebut sebagai berikut. 1. Transaksi tanggal 21 April 2010 mengirim Munadi Herlambang sebesar Rp400 juta. Transfer dari Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 pengirim Hairunisa, istri Munadi Herlambang sebesar Rp423.120.000. 3. Transaksi tanggal 26 April 2010 pengirim Hairunisa, istri Munadi Herlambang sebesar Rp423.120.000. Dilanjutkan yang mulia. Dilanjutkan. 2. Penerimaan dari Muhammad Nazarudin atau Permai Group sebesar Rp84.515.650.000 dan $36.070 Amerika Serikat untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk biaya posko tim relawan pemenangan Anand Purbaningrum yaitu posko 1 di apartemen Senayan City Residence Jakarta lantai 7 yang disewa selama 6 bulan pada periode tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 17 Juli 2010 sebesar $30.900 Amerika Serikat.
dan Posko 2 di Ritz-Carlton, Jakarta Pacific Place untuk masa penggunaan tanggal 12 April 2010 sampai dengan 26 Mei 2010 sebesar $5.170 Amerika Serikat. Untuk biaya pertemuan dengan 513 DPC dan DPD pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di apartemen Senayan City dengan perincian masing-masing DPC diberikan uang saku sebesar Rp10 juta dan tiap koordinator wilayah diberikan uang operasional sebesar Rp25 juta serta entertainment sebesar Rp20 juta sehingga keseluruhan berjumlah Rp7 miliar yang diberikan oleh terdakwa melalui Eva Ompita Soraya, Rahmat dan Edo. Untuk biaya pertemuan dengan Ketua DPC sebanyak 430 DPC pada sekitar akhir bulan Februari 2010 di apartemen Senayan City dengan perincian masing-masing DPC diberikan uang sebesar Rp10 juta dan tiap koordinator wilayah diberikan uang operasional sebesar Rp25 juta dan untuk entertainment sebesar Rp20 juta sehingga keseluruhan berjumlah Rp7 miliar yang diberikan oleh terdakwa melalui Eva Ompita Soraya, Rahmat dan Edo. Untuk biaya pertemuan tandingan pada saat Andi Alfian Malarangeng mendeklarasikan sebagai calon ketua umum dengan mengumpulkan kurang lebih 446 DPC pada tanggal 28 Maret 2010 di Ballroom Hotel Sultan dengan rincian biaya untuk paket meeting dinner untuk 300 pack sebesar Rp60 juta, menyewa kamar untuk tanggal 28 sampai 29 Maret 2010 sebanyak 262 kamar dengan biaya sebesar Rp360.993.150. Biaya makan di restoran Peacock di Main Tower dari tanggal 28 sampai 29 Maret 2010 sebesar Rp19.481.430 sehingga seluruh pembayarannya sebesar Rp300.574.580. Selain itu, atas perintah terdakwa, masing-masing DPC diberikan uang saku sebesar Rp10 juta. Untuk masing-masing koordinator diberikan uang operasional sebesar Rp25 juta dan untuk entertainment diberikan sebesar Rp20 juta. Namun kemudian atas perintah terdakwa ditambah 138 DPC yang sebelumnya hadir di acara deklarasi Andi Alfian Malarangeng yang kemudian bergabung dengan pendukung terdakwa di Ballroom Hotel Sultan juga diberikan uang. Untuk seluruh kegiatan tersebut telah dikeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp11 miliar yang diberikan oleh Eva Ompita Soraya, Rahmat dan Edo. Untuk biaya terdakwa bersama tim suksesnya melakukan roadshow antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan April 2010 ke beberapa wilayah di Indonesia, antara lain wilayah Jawa Barat yang dikoordinir oleh Saan Mustafa, Pasya Ismaya Sukarti dan Herlas Junior, wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah yang dikoordinir oleh Sudewa, wilayah Surabaya yang dikoordinir oleh Aji Wasaid almarhum, wilayah Bali yang dikoordinir oleh Gede Pasek Suardika, wilayah NTT dan NTB yang dikoordinir oleh Beni Kaharman, wilayah Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di Jakarta dikoordinir oleh Michael Watimena, wilayah Sulawesi yang dikoordinir oleh Umar Arsyal, wilayah Sumatera Barat yang dikoordinir oleh M. Rahmat, wilayah Riau, Kepulauan Riau yang dikoordinir oleh Koko dan Nasir, wilayah Sumatera Utara dikoordinir oleh Joni Allen Marbun, Luhut Potak Sitompul dan Sultan Batugana, wilayah Aceh dikoordinir oleh Mirwan Amir, wilayah Kalimantan dikoordinir Haji Aspiani dan Linkin. Dalam setiap roadshow diberikan uang saku kepada masing-masing DPC sebesar Rp20 juta, koordinator wilayah sebesar Rp50 juta, biaya entertainment tiap koordinator sebesar Rp20 juta. Untuk kepentingan roadshow tersebut diperlukan biaya kurang lebih sebesar Rp15 miliar. Untuk biaya deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon ketua umum di Hotel Sultan pada tanggal 15 April 2010 sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat menghabiskan biaya sebesar Rp976.898.610 dan biaya event organizer Opapaci PT Sarana Bangun Cipta sebesar
Rp601.287.500. Dalam deklarasi tersebut hadir 460 DPC dan tiap-tiap DPC diberikan uang sebesar Rp20 juta. 37 koordinator dan tiap-tiap koordinator mendapat Rp50 juta dan entertainment untuk koordinator sebesar Rp25 juta serta biaya siaran live Metro TV sebesar Rp2 miliar, biaya siaran TV One dan RCTI sebesar Rp4.500 miliar, bahwa untuk kepentingan deklarasi terdakwa sebagai calon ketua umum Partai Demokrat tersebut telah menghabiskan dana yang keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp20 miliar. Untuk biaya event organizer OPA Panci atau PT Sarana Bangun Cipta guna menyediakan hospitality desk atau meja informasi menyambut peserta kongres dari lokasi kongres di hotel tempat peserta menginap, membagikan goodie bag, menyediakan satu tenda besar berisi buffet makanan, round table, dan gambar terdakwa yang terletak di samping pintu masuk dengan biaya sebesar Rp2.015.650.000. Untuk pembelian handphone BlackBerry sebanyak 400 buah yang sudah diprogram, diisi nomor dan nama-nama ketua DPC pendukung terdakwa serta sudah diisi pulsa Rp100.000 untuk dibagikan kepada seluruh pendukung terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai sarana apabila ada informasi atau perintah dari tim sukses pemenangan Anas Urbaningrum atau terdakwa serta dapat langsung mengetahui perintah-perintah dan bisa cepat dengan serempak untuk melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan terdakwa dengan keseluruhan biaya sebesar Rp1 miliar. Untuk biaya pembuatan iklan layanan masyarakat dan iklan politik sebesar Rp13 miliar yang antara lain dipergunakan untuk M. Ihsan Lelembah dari PT Impact Indonesia untuk membuat iklan layanan masyarakat dan iklan politik dengan judul Anak untuk Demokrat 1 dengan biaya sebesar Rp3.200.000.000. Untuk biaya komunikasi media yaitu Jawa Post Group dan Rakyat Merdeka pada sekitar bulan April 2010 sebesar Rp8.500.000.000. 3. Penerimaan dari Muhammad Nasaruddin atau Permai Group sebesar Rp30 miliar dan $5.225.000 untuk keperluan pelaksanaan pemilihan ketua umum Partai Demokrat. Bahwa Kongres Partai Demokrat dilaksanakan di Hotel Mansion Pen, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 sampai 23 Mei 2010. Salah satu agenda utama